Oke, halo semua. Hari ini kita akan mempelajari tentang uji homogenitas data. Nah, apa itu uji homogenitas? Uji homogenitas merupakan uji yang digunakan untuk mengetahui apakah sebaran data dari dua kelompok atau lebih berasal dari populasi yang homogen atau tidak. Nah, bagaimana cara melakukannya? Uji ini dilakukan dengan cara membandingkan nilai-nilai varian dari kelompok-kelompok tersebut. Jika nilai varian dari dua atau lebih kelompok sama besar, maka uji homogenitas tidak perlu dilakukan sebab datanya sudah dianggap homogen. Jadi kalau datanya sudah dianggap homogen, maka kita tidak perlu lagi melakukan uji homogenitas data. Nah, di sini saya akan mengajarkan dua metode yang dapat dilakukan, yaitu dengan menggunakan uji Fisher atau uji F dan uji Bartlett. Yang pertama kita mulai dengan uji Fisher atau uji F. Rumusnya F hitung sama dengan varians terbesar per varians terkecil. Nah, syarat kita melakukan uji homogenitas dengan menggunakan uji Fisher atau menggunakan uji F, yaitu uji ini hanya bisa digunakan pada dua kelompok data saja. Nah, apa itu varians? Varians itu disebut juga sebagai ragam perubahan acak, adalah ukuran seberapa jauh sebuah kumpulan bilangan itu tersebar. Jadi varians 0 itu mengindikasikan bahwa semua nilainya sama. Saya misalkan kita punya penelitian, kemudian kita punya datanya ada 20 datum ya, membentuk suatu data. Nah, data ke-1 sampai data ke-20 itu sama semua. Misalnya nilainya 80, 80, 80, 80, semuanya 80 dari datum pertama sampai datum ke-20, maka variansnya adalah 0. Nah, varians ini selalu bernilai non negatif, artinya varians ini bisa bernilai 0, bisa juga bernilai positif. Nah, varians yang rendah itu mengindikasikan bahwa titik data itu condong sangat dekat dengan nilai rata-rata. Sedangkan varians yang tinggi itu mengindikasikan bahwa titik data sangat tersebar di sekitar rata-rata. Jadi saya ulangi, kalau varians yang rendah itu berarti titik data itu condong sangat dekat dengan nilai rata-rata. Sedangkan jika variansnya tinggi berarti titik data itu sangat tersebar di sekitar nilai rata-rata. Kayak gitu ya. Nah, bagaimana cara pengaplikasiannya? Ini beberapa langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama, seperti biasa, tentukan H0 atau hipotesis 0 dan HA atau H1 hipotesis alternatif. Ini HA atau H1 ya. Kemudian yang kedua, tentukan nilai varians untuk setiap kelas. Di sini kita punya dua kelas, misalnya ada kelas A dan juga ada kelas B. Kita tentukan varians untuk kelas A dan kita tentukan varians untuk kelas B. Nah, untuk menentukan varians, langkah pertama kita harus menentukan dulu rata-ratanya. Jadi rata-rata dari kelas A dan juga rata-rata dari kelas B. Nah, kemudian kita menghitung nilai variansnya masing-masing. Kita lihat varians mana yang terbesar. Nah, nilai F itu diperoleh dengan rumus F hitung sama dengan varians terbesar per varians terkecil. Ini varians, ini F hitung ya. Sedangkan nilai F tabel diperoleh dengan ketentuannya ini, F tabel 0,05 DKA sama dengan NA kurang 1 atau jumlahnya data kelompok pertama, dan DKB atau derajat kebebasan dari kelas B itu sama dengan NB kurang 1 atau jumlah anggota dari kelompok B dikurangi dengan 1. Kemudian kita buat kesimpulan. Kriterianya sebagai berikut. Jadi jika F hitung lebih kecil dari F tabel, maka terima H0 dan tolak HA. Terima H0 dan tolak HA berarti populasinya homogen. Sedangkan jika F hitungnya lebih besar atau sama dengan F tabel, maka tolak H0. Tolak H0 dan terima HA. Terima HA berarti sampel kelas itu berasal dari populasi yang tidak homogen. Jadi itu 5 langkah yang kita harus lakukan untuk melakukan uji homogenitas dengan menggunakan uji F atau uji Fisher. Saya ulangi lagi, yang pertama kita menentukan H0 dan HA nya,
Kemudian yang kedua, tentukan nilai varians dari masing-masing kelas. Kita gunakan tabel penolong untuk menentukan varians, maka terlebih dahulu tentukan dulu rata-rata untuk kelas A dan rata-rata untuk kelas B. Kemudian yang ketiga, kita menentukan F hitung, dia berolah dengan rumus varians terbesar per varians terkecil. Kemudian kita menentukan F tabel dengan ketentuannya sebagai berikut. Ini kita gunakan alfanya 0,05. Kemudian DKA per DKB. DKA-nya atau derajat kebebasan A-nya adalah NA kurang 1, jumlah anggota kelompok A dikurang atau jumlah kelas A, jumlah anggota kelas A dikurangi 1, dan DKB jumlah anggota kelas B dikurangi 1. Kemudian kita buat kesimpulan. F hitungnya lebih kecil dari F tabel, maka terima H0, artinya populasinya homogen. Sedangkan jika F hitungnya lebih besar atau sama F tabel, maka tolak H0 dan terima HA, sehingga dapat disimpulkan bahwa populasinya tidak homogen. Oke, ini adalah contoh yang dapat kita gunakan untuk mempelajari bagaimana cara kita melakukan uji homogenitas dengan menggunakan uji F. Jadi berikut ini adalah data hasil belajar statistika mahasiswa di kelas A dan kelas B. Kita punya ada 10 data, baik untuk kelas A ataupun kelas B. Ujilah dengan alfa sama dengan 5%, apakah hasil belajar statistika kedua kelas tersebut homogen atau tidak. Di sini bisa dilihat kita punya untuk kelas A ada 75, 78, 38, 94, 83 dan seterusnya. Sedang kelas B punya ada 68, 72, 63 dan seterusnya. Oke, di sini seperti biasa, yang pertama kita lakukan adalah kita menentukan hipotesisnya, hipotesis 0 dan hipotesis alternatifnya. Hipotesis 0, mu1 sama dengan mu2, artinya sampel semua kelas berasal dari populasi yang homogen. Sedangkan hipotesis alternatifnya mu1 tidak sama dengan mu2, sampel semua kelas berasal dari populasi yang tidak homogen. Langkah kedua, kita melakukan atau kita membuat tabel bantu. Di sini tabel ini akan sangat berguna membantu kita untuk menentukan nilai varians baik untuk kelas A ataupun kelas B. 3 kolom ini digunakan untuk menentukan varians kelas A, sedangkan 3 kolom ini digunakan untuk menentukan varians kelas B. Di sini dapat dilihat yang langkah pertama kita lakukan adalah kita menentukan X barnya, atau sini XA bar ya. Ingat kembali bahwa X bar itu adalah nilai rata-rata. Bagaimana caranya? Saya yakin kalian masih ingat. Kalau sudah lupa, silahkan dipelajari kembali bagaimana cara menghitung nilai rata-rata dari data seperti ini. Di sini kalau kita lihat, kita punya XA barnya sama dengan 74,3, sehingga 75 dikurangi 74,3 sama dengan 0,7. 78 dikurangi 74,3 sama dengan 3,7, dan seterusnya sampai 68 dikurangi 74,3 sama dengan negatif 6,3. Di sini kita akan dapatkan nilai XAI kurang XA bar. Kemudian kita kuadratkan nilai ini untuk memperoleh nilai XAI kurang XA bar dikuadratkan. 0,7 dikuadratkan menjadi 0,49, 3,7 dikuadratkan menjadi 13,69 dan seterusnya. 6,3 dikuadratkan menjadi 39,69. Kemudian kita menghitung jumlahnya atau totalnya. Dari sini bisa dilihat totalnya semua ini adalah ini 3872,1. Lanjut, kemudian sekarang kita menghitung varians untuk kelas A. Nah, pertama kita ingat kembali rumusnya. Varians untuk kelas A ini rumusnya adalah ini ya, sigma dari XAI kurang XA bar dikuadratkan per N kurang 1. Kita punya di sini sigma XAI kurang XA bar dikuadratkan itu sama dengan ini. Sigma kan jumlahnya semua ya, jadi kita ambil nilai yang ini 3872,1. Kita ambil nilai yang ini ke sini dibagi dengan N kurang 1 yang kita punya. N sama dengan 10 kurang 1 sama dengan 9, sehingga kita dapatkan 3872,1 bagi 9 sama dengan 430,23. Ya, jadi kemudian kita sekarang menghitung varians untuk kelas B dengan cara yang sama
kita akan peroleh di sini variansnya sama dengan 491,6 dibagi dengan 9. Kenapa dibagi dengan 9? Karena jumlah data di kelas B juga ada 10, sehingga 10 kurang 1 sama dengan 9. Yang kita dapatkan varians untuk kelas B nya adalah 54,62. Selanjutnya kita mencari F-hitung. Ingat, F-hitung kita adalah rumusnya varians data terbesar per varians data terkecil. Varians terbesarnya 430,23, varians terkecilnya 54,62, sehingga F-hitungnya sama dengan 430,23 per 54,62 sama dengan 7,877. Kemudian sekarang kita menghitung F-tabel. Di sini kita punya alfanya 0,05. Ingat tadi di soal alfanya 5% atau alfanya sama dengan 0,05. Kemudian kita lihat untuk yang pertama di kelas 1 nya 10 jumlah data kelas A kurang 1 sama dengan 9. Kemudian DK2 nya 10 kurang 1 jumlah data kelas B 10 kurang 1 juga, sehingga sama dengan 9, sehingga F tabelnya sama dengan nilai di tabel dengan alfa 0,05, DK1 nya 9, DK2 nya 9. Nah, kalau kita perhatikan pada tabel F, bisa dilihat di sini, ini N1 nya kita punya 9, N2 nya kita punya 9, kemudian kita punya tadi 0,05 ya, atau 5%. Maka kita tarik dari sini, dia lurus ke sana. Oke, kemudian dari sini dia lurus ke bawah. Ya, kita ketemu di 3,18, sehingga di sini kita punya nilai F tabelnya adalah 3,18. Kemudian kita bandingkan kembali nilai F hitung dan F tabel. Ingat syaratnya, kalau F hitung lebih besar atau sama dengan F tabel, maka tolak H0 dan terima HA. Artinya sampel semua kelas berasal dari populasi yang tidak homogen. Di sini kan kita punya F hitungnya 7,877 lebih besar dari F tabelnya 3,18. Sehingga kesimpulan kita tolak H0 dan terima HA, sehingga sampel berasal dari populasi yang tidak homogen. Ingat kembali 5 langkah yang tadi, tentukan H0 dan HA-nya atau hipotesisnya, buat tabel penolong, hitung variansnya, hitung F hitung, hitung F tabelnya, kemudian pada langkah yang terakhir buat kesimpulan. Kurang lebih ini langkah-langkah yang harus kita lakukan jika ingin menguji homogenitas data dengan menggunakan uji F atau uji Fisher. Oke, cara yang kedua yang dapat kita gunakan atau kita lakukan untuk melakukan uji homogenitas yaitu dengan menggunakan uji Bartlett. Ini merupakan uji yang dapat digunakan untuk menguji homogenitas dua atau lebih kelompok data. Beda dengan uji F sebelumnya yang dia punya keterbatasan, yaitu hanya bisa digunakan pada dua kelompok data. Untuk uji Bartlett ini kita bisa gunakan untuk dua atau lebih kelompok data. Bagaimana langkah-langkahnya? Ada 8 langkah yang harus dilakukan. Yang pertama, seperti biasa, menentukan H0 dan H1 atau HA ya. H0 dan HA nya sama seperti tadi. H0 nya sampel semua kelas berasal dari populasi homogen, mu1 sama dengan mu2, dan HA nya mu1 tidak sama dengan mu2 atau sampel semua kelas berasal dari populasi yang tidak homogen. Kemudian langkah yang sama juga, kita menghitung varians masing-masing kelompok. Bagaimana cara menghitung varians? Sama seperti pada penjelasan sebelumnya. Kemudian kita menyusun kelompok-kelompok data tadi ke dalam tabel seperti ini. Jadi ada kelompok sampel, ada DB N-1, ada varians, ada DB kali varians, log dari varians, kemudian DB kali log varians. Kemudian langkah keempat, kita menghitung varians gabungan dengan rumusnya seperti ini. Varians gabungan sama dengan sigma dB kali varians I per sigma dB. Kemudian kita menghitung nilai satuan Bartlett. Langkah kelima dengan rumus seperti ini, P sama dengan sigma dB kali log varians gabungan kuadrat. Kemudian kita menghitung nilai chi-square hitung,
atau C kuadrat hitung dengan rumus ini, ln 10 kali B kurang sigma dB log varians ke I kuadrat. Ingat bahwa B itu adalah nilai satuan Bartlett yang ini. Kemudian hitung Chi square T berarti C kuadrat tabel. Dengan ketentuannya ini, Chi square tabel atau C kuadrat tabel dari 0,05 dan banyaknya kelas atau banyaknya kelompok dikurangi 1. Kemudian kita buat kesimpulan, jika Chi square hitung lebih kecil dari square tabel, maka terima H0 dan tolak HA, yaitu sampel semua kelas berasal dari populasi yang homogen. Sedangkan sebaliknya, jika Chi square hitung lebih besar sama dengan Chi square tabel, maka tolak H0 dan terima HA, yaitu sampel semua kelas berasal dari populasi yang tidak homogen. Untuk contohnya, kita ambil lagi kembali contoh soal yang tadi, bagaimana kita menyelesaikan atau kita melakukan uji homogenitas terhadap contoh soal yang tadi yang sama dengan menggunakan uji Bartlett. Ingat bahwa uji ini dapat digunakan untuk melakukan uji homogenitas 2 atau lebih kelompok data. Yang pertama, seperti biasa kita menentukan dulu H0 dan HA-nya. H0-nya mu1 sama dengan mu2, sampel semua kelas berasal dari populasi yang homogen, dan HA-nya mu1 tidak sama dengan mu2 atau sampel semua kelas berasal dari populasi yang tidak homogen. Oke, kemudian dB ini adalah n kurang 1, sehingga kita peroleh di sini 9 untuk kelas pertama dan 9 juga untuk kelas kedua. Sigma dB nya adalah 18. Kemudian untuk varians, ingat kembali contoh soal sebelumnya. Di sini kan kita sudah menghitung di pengerjaan sebelumnya, kita dapatkan varians yang pertama 430,23 dan varians kedua adalah 54,62. Dengan cara yang sama juga di sini kita akan dapatkan juga varians pertama, karena datanya sama ya. Varians pertama 430,23 dan varians kedua adalah 54,62. Jika kita punya ada kelompok lagi yang ketiga, maka tinggal ditambahkan lagi ke data yang ketiga. Ingat bahwa hanya dengan uji Bartlett kita lakukan bisa untuk lebih dari 2 kelompok jika dibandingkan dengan uji Fisher yang hanya bisa digunakan pada 2 kelompok saja atau 2 kelas saja. Kemudian kita tentukan sigma dari variasinya, yaitu penjumlahan kedua ini dijumlahkan, hasilnya yang ini. Kemudian dB kali S kuadrat atau dB kali varians 9 dikalikan dengan 430,23, itu hasilnya ini. Kemudian 9 kali 54,62, hasilnya ini. Kemudian kita jumlahkan lagi hasilnya kita jumlahkan lagi. Kemudian log varians, kemudian kita mencari nilai logaritma, nilai log dari ini. Jadi log dari 43,23, lognya sama dengan ini, dan log dari 54,62 sama dengan ini, 1,74. Kita hitung lagi jumlahnya, 1,37. Kemudian dB kali log varians, jadi 9 dikalikan dengan 2,62, hasilnya adalah ini. Begitu juga 9 dikalikan dengan 1,74, hasilnya adalah ini. Kita jumlahkan lagi hasilnya, tinggal kita masukkan ke rumus. Jadi varians gabungan, rumusnya apa? Rumusnya adalah sigma dB kali varians ke I kuadrat, sigma dB kali varians ke I kuadrat per sigma dB. Jadi varians gabungan sama dengan ini, 4363,65 dibagi dengan 18 ini. Oke, hasilnya sama dengan ini. Kemudian hitung nilai B atau satuan Bartlett. Rumusnya ini, sigma dB tadi 18 dikalikan dengan log dari varians gabungan. Varians gabungan kita kan 242,425, sehingga log dari 242,425 dikalikan dengan 18, hasilnya adalah 42,92. Kemudian kita hitung nilai C kuadrat hitung. Chi square hitung sama dengan ln 10 dikalikan dengan ini. B kita ambil nilai yang ini,
dikurangi dari sigma dB kali log SI kuadrat atau log varians I kuadrat, itu sama dengan ln 10 dikalikan dengan ini 42,92, kita ambil yang ini tadi B dikurangi dengan 39,34, itu kita ambil nilai yang ini, ambil dari sini masukkan ke sini, kita akan dapat nilai C kuadrat hitungnya adalah 8,234. Kemudian kita hitung nilai C kuadrat tabel. Oke, ini C kuadrat tabel, ingat kita punya tadi alfanya kan 5% ya, atau 0,05. kemudian ya ini 2 kurang 1, kita punya banyaknya kelas, ada 2 kelas kan, 2 kelas dikurang 1 sama dengan 1, jadi ini sama dengan Q atau C kuadrat tabelnya dari 0,05 dan 1. Kita akan peroleh ini 3,841 gitu ya. Jadi ini adalah contoh tabel tabel C kuadrat. Jika kita punya C kuadratnya 0,05,1 kan, berarti kita lihat di sini 0,05 nya di sini di bagian baris paling atas ini. Kemudian kita punya tadi 1 yang ini, jadi kita tarik dari sini lurus ke kanan, ini ke bawah, dia akan ketemu di 3,841. sehingga di sini kita punya C kuadrat tabelnya adalah 3,841. sehingga tinggal kita buat kesimpulan, karena C kuadrat hitung lebih besar dari C kuadrat tabel, maka tolakkan 0 dan terima HA. Jangan kembali kaidah penerimaan, kaidah pengambilan keputusan di awal ya. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa sampel semua kelas berasal dari populasi yang tidak homogen. Oke, jadi langkah-langkahnya tetap yang pertama tentukan hipotesis nol dan hipotesis alternatif, kemudian buat tabel pendukung untuk menentukan nilai varians gabungan, nilai Bartlett, nilai C kuadrat hitung, kemudian gunakan tabel C kuadrat untuk menentukan C kuadrat tabel, kemudian bandingkan nilai antara C kuadrat hitung dan C kuadrat tabel, kemudian buat kesimpulan. Oke, jadi itu adalah 2 contoh atau dua cara ya, bagaimana cara kita melakukan uji homogenitas baik dengan menggunakan uji F ataupun dengan menggunakan uji Bartlett. Jika kita punya lebih dari 2 kelas, maka gunakanlah uji Bartlett. Tapi kalau kita cuma punya 2 kelas saja, misalkan ada kelas eksperimen dan kelas kontrol, atau kelas A, kelas B, cuma 2 kelas saja, maka gunakanlah uji F sehingga lebih simple, lebih sederhana. Saya harap semoga penjelasan kali ini bisa dimengerti. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Salam.